Selamat malam, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita boleh kembali pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama untuk berdoa bersyafaat atau berdoa bersama-sama. Saudara, saya yakin saudara semua dalam keadaan sehat. Seperti saya saat ini ada di sini, itu karena semua adalah kebaikan Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita memuji Tuhan karena Tuhan adalah baik. Mari kita memuji Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
Saudara, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang senantiasa memperhatikan kita, sehingga sampai hari ini Tuhan kami boleh kembali datang untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, pimpin doa malam ini, Kau sendiri akan menjawab segala doa kami sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin Tuhan acara pada malam hari ini. Nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita sudah melihat bahwa di mana-mana pohon Natal sudah terpasang, pujian Natal sudah kita dengarkan, dan seluruh umat Kristen khususnya kita semua antusias ingin merayakan Natal atau menyambut kedatangan Tuhan. Tapi Natal biasanya identik dengan banyak hadiah. Apakah itu makna dari Natal? Saudara, mari kita benar-benar meresapi apa sih makna Natal yang sebenarnya buat kita. Sehingga Natal benar-benar terasa begitu berarti di hati kita. Kita akan menyanyikan pujian Natal di hatiku. Mari kita menyanyikan pujian ini. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku.
Kita akan mulai dengan pokok-pokok doa, kita akan sama-sama berdoa, yang akan pokok-pokok doa akan tertera pada layar, dan setelah pokok doa ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama.
Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang menjadi sumber kehidupan bagi setiap kami. Engkau juga yang menjadi sumber pengharapan di tengah segala keadaan yang kami hadapi hari ini. Berkati kami ya Tuhan, supaya melalui pembacaan, perenungan dari firman-Mu, ini boleh menjadi kekuatan, menjadi semangat yang baru, menjadi penghiburan bagi kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka dari kitab Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Saya akan bacakan Lukas pasal 2, mulai dari ayat yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan memelihara dalam hidup setiap kita. Selamat malam saudara, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang terakhir di tahun 2020. Mungkin kalau kita mau menyimpulkan mengenai tahun ini, mungkin akan banyak orang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang terburuk. Ya. Bahkan sampul majalah Time yang baru-baru ini muncul itu menunjukkan bahwa 2020 adalah worst year, tahun terburuk. Tapi benarkah tahun ini menjadi tahun yang buruk? Saudara, saya ingat ketika awal tahun, ya, yang dimana seharusnya saya berkhotbah untuk kebaktian awal tahun, tahun baru, tanggal 1 Januari. Tapi apa yang kita rasakan? Banjir, ya. 31 Desember kita bersuka cita, kita berkumpul bersama dengan keluarga, kita menikmati persekutuan yang indah juga, ya. Mungkin kita biasa makan bersama dengan teman, makan bersama dengan keluarga, dan kemudian pada tanggal 1 kita dikagetkan bahwa kita harus menghadapi yang namanya banjir. Ada beberapa di antara kita yang kemudian banjir itu masuk sampai ke rumahnya, tapi ada juga beberapa di antara kita yang masih bisa tidur nyenyak karena banjir itu tidak masuk. Tapi itulah yang menjadi satu hal yang mungkin bagi kita cukup mengagetkan. Ya ampun, baru juga sama-sama kita menikmati, ya. Dan dimana kita berharap supaya tahun yang baru ini, di tahun 2020, itu menjadi sebuah semangat yang baru, menjadi sebuah sukacita yang baru, menjadi sebuah pengharapan yang baru bagi kita.
Kita menutup tahun 2019 dan kemudian memulai langkah yang baru di tahun 2020. Tapi kita nggak akan pernah menyangka bahwa pada saat kita bangun, justru banjir. Saudara, itulah hidup, ya. Banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Banyak hal yang membuat kita bertanya-tanya. Banyak hal yang membuat kita kembali merenungkan sebenarnya apa sih makna hidup kita? Apa sih makna pengharapan di dalam Tuhan? Ya. Kalau semakin hari kita menghadapi yang namanya kesusahan, kesulitan, apakah hidup ini menjadi semakin bermakna? Di manakah damai sejahtera yang Tuhan janjikan? Ya, di manakah pengharapan? Di manakah sebuah hal yang dimana membuat kita mengarahkan hati kita bahwa ya benar Tuhan akan menjawab doa kita di tahun yang baru ini? Kita nggak akan pernah tahu itu. Ya. Tapi yang kita tahu adalah kita harus menjalani hari demi hari kita bersama dengan Tuhan. Siapa yang nyangka, ya, bahwa di tahun ini kita akan beribadah dengan cara yang tidak biasa, secara online, ya, nonton di YouTube, lalu kemudian kita mengikuti tata ibadah seperti kita berada di gereja. Yang biasanya kita pada saat salam damai kita saling mengucapkan damai Tuhan besertamu, tapi sekarang tidak. Ya. Saudara, itulah hidup. Dan bahkan mungkin bagi kita merasakan bahwa tahun ini adalah menjadi sebuah tahun yang kering, tahun yang hening buat kita. Tahun yang seolah-olah kita itu berjuang sendiri, berharap sendiri, mungkin juga bersama dengan keluarga kita. Tidak seperti tahun-tahun yang biasanya. Saudara, kalau kita kembali ke dalam nats yang kita baca tadi, di situ dikatakan ada Simeon. Saya pernah berulang kali menyampaikan bahwa konteks zaman pada waktu itu, bangsa Israel menghadapi sebuah tantangan hidup yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Sekitar 400-an tahun, mereka tidak mendengar firman Tuhan. Ya. Dan saya membayangkan betapa bahagianya Simeon ketika Roh Kudus itu memberitahu dia, engkau nggak akan mati, ya, sebelum engkau melihat, ya, ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Saudara, kita tidak dikasih tahu kapan Simeon ini dikasih tahu oleh Roh Kudus. Apakah tahun lalu? Apakah bulan lalu? Apakah minggu lalu? Apakah beberapa hari yang lalu sebelum dia berjumpa dengan Tuhan? Atau justru sudah bertahun-tahun di belakang? Ya, mungkin pada saat dia datang ke bait Allah, dia berharap, apakah nanti saya akan bertemu dengan Mesias? Kemudian hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, kemudian lewat. Ya, kalau kita mengandaikan Simeon sudah lama diberitahu oleh Roh Kudus. Tapi lihat apa yang menjadi satu sikap Simeon. Ketika akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan, itu seperti seorang yang mengalami sukacita yang luar biasa. Ya, saudara, dikatakan bahwa sekarang Tuhan, karena itu udah menjadi sebuah penantian yang begitu lama. Ya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Kau tahu ya Tuhan, betapa lama aku menunggu, betapa lama aku berharap, betapa lama aku menantikan janji-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, di depan mataku, ada penggenapan dari janji-Mu. Engkau memang pernah kasih tahu. Aku berharap, aku menanti, aku dengan sabar. Mungkin terkadang juga ada keraguan di dalam diriku. Tapi akhirnya pada saat Simeon itu melihat penggenapan janji Tuhan, dia menyadari Tuhan gak pernah ingkar janji. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya ingin mengajak kita. Itulah hidup di dalam Tuhan. Tuhan kasih tahu bagian
ending dalam kehidupan kita. Ya, sama seperti Simeon, dia dikasih tahu bahwa kamu nggak akan mati sebelum kamu akan bertemu dengan Mesias. Di dalam Alkitab kita tahu ending dari hidup kita itu seperti apa. Ya. Dan masalahnya kita nggak pernah dikasih tahu detail di dalam kisah yang akan kita hadapi itu. Kita hanya dikasih tahu ujungnya. Tapi ujungnya adalah sebuah berita sukacita. Artinya ada pengharapan di dalam Tuhan. Tetapi hari demi hari kita harus menjalaninya bersama dengan Tuhan. Permasalahannya saudara, apakah kita di dalam perjalanan kita hari demi hari bersama dengan Tuhan, kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu setia, bahwa Tuhan itu menolong kita, mendampingi kita, menguatkan kita, memberikan kepada kita sukacita. Dan saya berharap tahun ini mungkin bukanlah tahun yang biasa. Dan kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 nanti. Yang akan kita sama-sama sebentar lagi akan hadapi. Berita tentang vaksin yang sudah datang ke Indonesia mungkin membuat beberapa orang cukup lega. Karena vaksin itu sudah ditemukan. Tapi masih butuh proses yang panjang. Kapan manusia hanya bisa mengira-ngira? Mungkin pertengahan tahun. Atau mungkin setidaknya tahun 2022 mungkin kita akan bisa bersama-sama berkumpul lagi. Kita tidak tahu. Tapi yang terpenting adalah pada saat engkau menantikan Tuhan. Sama seperti Simeon yang sedang menanti penggenapan dari janji Tuhan. Apakah kita berjalan hari demi hari bersama dengan Dia? Apakah kita menikmati perjalanan yang naik maupun turun, perjalanan yang membawa hati kita ini serasa digonjang-ganjing sana-sini? Yang dimana kita seakan-akan dibawa naik, lalu kemudian kita dibawa turun, kita kemudian, wow, banyak sekali perasaan-perasaan itu dalam hati. Tapi mungkin itu adalah bumbu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah, biarlah kita setia. Simeon dikatakan ia seorang yang benar dan saleh. Tapi dia tetap merasakan yang namanya pergumulan untuk menantikan jawaban dari Tuhan. Siapalah kita? Kita hanya orang-orang biasa. Kita orang yang penuh dengan kelemahan. Tapi saya yakin, ketika kita menyadari ada keselamatan yang berasal dari Tuhan, yang dimana terang itu akan dinyatakan kepada kita. Kita yang setia berharap, kita akan menikmati bersama-sama indahnya waktu bersama dengan Tuhan. Dan pada saat Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita, kita mungkin akan dengan sangat bersukacita. Kita akan mengatakan, Tuhan terima kasih, betapa sukacitanya, dan betapa bahagianya, dan betapa bersyukurnya aku bisa tetap setia. Bahkan di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah ini. Mari kita sama-sama berjuang, dan jangan menyerah. Mudah untuk mengatakan, tapi mari kita sama-sama berjuang. Kalau engkau tahu ada rekanmu yang sudah mulai putus asa, ingatkan dia. Berikan dia kekuatan, doakan dia, berikan dia semangat, jangan engkau menggurui. Mungkin kau bisa mengatakan, ya memang hari ini sulit, tapi yuk kita sama-sama berharap lagi. Ya memang rasanya tidak mudah, tapi yuk kita mau tetap berharap kepada Tuhan. Mengalami kekuatan hari demi hari bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri kebaktian doa pada malam ini. Kita akan menyanyikan Bapa terima kasih.
terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Puji terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh Bapa di dalam surga,